Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak saudara menonton satu cuplikan video. Dan setelah menontonnya nanti, saya berharap buat saudara share video ini sebanyak-banyaknya, supaya banyak yang mendoakan saudari kita yang ada di cuplikan video berikut, supaya dia diberkati oleh Tuhan, dan juga supaya Allah Roh Kudus Tuhan menyadarkannya bahwa apa yang dia katakan tidak baik adanya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menonton cuplikan videonya. Astagfirullahaladzim, Moten. Udah mulai kepanasan di bawah. Ayai, udah mulai. Aku gak menghujat. Aku menghujatnya di mana? Coba, ayo naik. Jelaskan sama saya menghujatnya di mana? Saya menghujat di mana? Jelaskan sama saya. Ayo, jelaskan sama saya. Iya betul ya. Jelaskan sama saya menghujat di mana? Di mana? Kan memang Yesus dilahirkan dari lubang najis. Dari lubangnya Maria. Lah, tertulis. Ayo menghujat di mana? Kan Tuhanmu menetek. Tertulis. Jadi kalau kamu tidak mau, saya mengatakan hapus. Semuanya tertulis di sini. Hapus. Kalau perlu bakal ini bibir. Bakal. Di sini Tuhan kau dinyatakan dilahirkan. Artinya apa? Hah? Kan Tuhan kau lahir dari lubang najis, di sini tertulis. Kalau kamu tidak mau ini bakar. Di sini juga dinyatakan Tuhanmu menetek. Kalau kamu tidak mau, aku mengatakan itu bakar. Bakar ini bakar. Salahku di mana? Ya kan? Iya. Atau aku bacakan kau Jekiel. Mau? Jekiel berarti ya? Mau? Mau aku bacakan? Ih, kau belum baca ya? Bacalah. Kalau kau tidak mau aku membacakan, kau bakar, ya kan? Kau ambil semuanya dari mana tuh, Dari apa itu namanya? Ya tempat penjualan buku, kau ambil, kau bakar. Jadi kami gak akan membacakannya lagi, ya kan? Kau harus mau nantang Tuhan Yesus ya? Aku gak nantang Tuhan Yesus. Aku tidak pernah menantang Tuhan. Ya kalau Yesus juga aku gak menantang. Apa yang mau kutantang? Kau, konten-konten yang dibawa, kalau kalian tidak mau, aku katakan seperti itu, bakar bibelnya. Jadi typing. Menetek. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan gue ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan gue ya. Ini. Mau menghujat. Lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih mimi. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan. Mimi dia. Yesus lahir jadi mimi. Astagfirullahaladzim. Udah kau tuh menghujat Tuhan aja kau belakang. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten gak kalah ini dia menghujat ya kan. Hujat balik aja. Selesai. Capek aku menghujat. Balas hujatan. Coba ya agama Kristen typing dulu di bawah. Bentar dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya, dan jangan lupa share video ini supaya semakin banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus yang mendoakan saudari kita yang ada di video tadi, supaya dia diberkati oleh Tuhan, dan juga supaya Allah Roh Kudus Tuhan menjamah hatinya, menyadarkan dia bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak baik dan tidak terpuji adanya. Saudara dalam Tuhan, melihat video tadi, saya teringat kisah di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dan dia menanggung segala dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib.
Ya, dia dipermalukan, dia diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang berdosa, sementara dia tidak berdosa, dan dia menanggung semua itu karena besarnya cinta kasihnya kepada kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus dihina, diolok bukan hanya sekarang saja. Sudah dari 2000 tahun yang lalu ketika dia datang di dunia ini. Saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah bagaimana iman kita semakin kokoh di dalamnya. Bagaimana kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita berpengharapan hanya kepadanya. Karena di dunia ini kita sementara adanya. Ya, kalau kita Mazmur pasal 90 ayat 10 ya menuliskan di sana bahwa umur manusia ini sementara adanya. Ya, dan saudara dalam Tuhan, ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga kelak ketika iman kita terarah hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sudah mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak seorang pun masuk surga, kata Tuhan Yesus, kalau tidak melalui Dia. Nah, karena Yesus sendiri berkata Dia adalah jalan menuju keselamatan itu sendiri. Dia adalah hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Dia yang memberikan kita kehidupan, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhir zaman. Ya, Dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal ketika kita percaya kepadanya dan ketika iman kita kokoh kepadanya. Saudara dalam Tuhan, apapun kata orang di dunia ini, kalau di video tadi seorang perempuan dengan senangnya, dengan bahagianya mengolok-olok Tuhan Yesus, saudara dalam Tuhan, jangan hal itu membuat iman kita kendor, tetapi dengan itu mari kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan juga ya, melalui hal-hal semacam itu, mari kita memperbesar kasih dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah merasa terintimidasi sebagai orang Tuhan, ya. Tetapi dengan hal-hal itu kita semakin mengasihi mereka, kita semakin mendoakan mereka, kita semakin membuktikan bahwa ajaran Kristus sudah ada dalam diri kita. Ya, ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Ya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran firman Tuhan. Jadi mari kita aplikasikan ajaran ini kepada mereka-mereka yang suka menghina Kristen, yang suka mengolok-olok Tuhan Yesus, saudara Tuhan. Karena apapun yang mereka katakan terhadap Tuhan Yesus tidak mengubah status daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus tetap Tuhan dan Yesus tetap juru selamat dalam kehidupan kita, bagi kita orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, apapun kata dunia tentang Yesus Kristus, saudara Tuhan, saya katakan bahwa tidak mengubah status daripada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan Yesus yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Saudara Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-murid bahwa Dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Saudara bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Ya, Yesus pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi menyediakan tempat. Tempat apa yang Dia sediakan? Dia pergi menyediakan sorga bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, mengikut Kristus, upahnya di sorga. Kita tidak rugi. Mungkin di dunia ini ketika kita mengikuti Kristus,
kita tidak mendapat apa-apa. Malah kita dibenci, kita dihina, kita diperlakukan tidak adil. Kalau kita melihat kekristenan hari-hari ini, kadang-kadang hati kita sedih dalam Tuhan. Di beberapa tempat ibadah dibubarkan, jemaat-jemaat Tuhan dilarang beribadah, gereja ditutup paksa, bahkan gereja diperlakukan tidak baik dalam Tuhan. Tapi kita tidak boleh kecut dan tawar hati, kata firman Tuhan. Ya, karena itu tidak mengubah status kita sebagai anak Tuhan. Jikalau iman kita kokoh kepada Tuhan, ingatlah upah kita besar di surga. Saudara Tuhan, sekali lagi saya katakan, di dunia ini kita sementara, tempat kita yang kekal di surga. Dan bagaimana kita bisa masuk surga? Yesus sudah berkata, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, tidak seorang pun manusia di dunia ini berani mengatakan hal itu selain daripada Tuhan Yesus. Seorang nabi, seorang rasul, seorang imam, seorang ahli sekalipun, saudaraku dalam Tuhan, belum pernah berani berkata mereka adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus yang sudah mengatakan hal itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang sudah mengatakan bahwa Dia pergi kepada Bapa, Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, seorang nabi, seorang rasul, seorang imam, bahkan seorang ahli di dunia ini tidak pernah mengatakan hal sehebat itu. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan hal itu, bahwa Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia adalah penyedia tempat. Dia adalah pemilik tempat itu. Dan hanya Dialah yang bisa memberikan kita tempat di dalam kerajaan surga. Saudara dalam Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita bersyukur jikalau kita sudah dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Dan saya sudah panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.